pemirsa Radio Guntur dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Tias Paramita, kali ini di Obrolan Pagi untuk edisi Selasa tanggal 18 Agustus 2020. Topik yang bakal kita angkat di Obrolan Pagi kali ini mengenai penanaman padi genjah dan porang di Buleleng. Narasumber yang sudah kita hadirkan di Studio Gempol 38 pagi ini, ada Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Buleleng, Bapak Ketut Mertaye AMD. Selamat pagi, Pak Selamat Mertaye. pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Oh baik. Baik, sehat ya. Selamat Hari Kemerdekaan. Iya, dan berikutnya ada Bendahara HKTI Bapak Made TJ SSO. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke. Kabarnya sehat juga kan? Sehat. Sehat ya, semoga selalu semangat. Ya. Di mana pemirsa Radio Guntur dimanapun berada, masalah lahan pertanian di Buleleng semakin kompleks dengan banyaknya alih fungsi lahan ke lahan non-pertanian. Kondisi ini tentu mengancam mata pencarian para petani. Lalu apa yang bisa dilakukan HKTI untuk menyelesaikan permasalahan ini? Untuk itu Tias akan ajak kedua narasumber kita bincang-bincang pagi ini ya. Tias mau ke Pak Ketut Mertaye dulu selaku Ketua HKTI Buleleng. Nah sebelumnya Tias mau ngucapin selamat dulu atas dikukuhkannya kepengurusan HKTI Buleleng yang baru di tanggal 1 Agustus kemarin ya Pak ya. Nah kembali ke topik kita, kalau boleh tahu apa sih yang bisa dilakukan oleh HKTI Buleleng untuk menyikapi kenyataan berkurangnya lahan pertanian yang ada di Buleleng? Baik, selamat pagi pemirsa. Pertanyaannya sangat bagus. HKTI Buleleng meninjau dan melihat pertama lahan-lahan yang sudah beralih fungsi, otomatis produktivitas pertanian akan berkurang. Nah untuk itu HKTI Buleleng akan mengintensifkan, mengefektifkan lahan-lahan yang ada di Buleleng. Dengan berkurangnya lahan, kita berusaha untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Itu sesuatu yang anonim ya, bertentangan ya. Bagaimana caranya? Ya, mari kita simak bahwa HKTI ini dari pusat DPN nasional, pengurus nasional sampai ke daerah, itu sangat berusaha sekali untuk mengintensifkan lahan pertanian kita supaya efektif, berguna, berdaya. Nah, kita berbicara di Buleleng, ya, ada suatu temuan yang dikomandoi oleh Pak Muldoko sebagai Ketua DPN HKTI di Indonesia. Itu beliau bekerja keras dengan tim-tim ahli beliau menemukan yang namanya persilangan padi genjah. Umur 70 hari. Iya, bisa panen ya. Pasca tanam. Pasca tanam 70 hari. Otomatis kalau di daerah Buleleng pada umumnya itu tanam padi cuma 2 kali. Karena kita tahu masalah air di Buleleng, terutama daerah tertentu. Ada memang daerah-daerah tertentu yang bisa sampai 3 kali seperti di Captain Sirit ya, Joanyar, di Rintikit ke atas itu sampai ke Besungju, itu bagus ya sistem pengairannya. Nah kita tepat-tepatnya kita genjot lah dengan 70 hari yang biasa 2 kali panen padi, itu bisa 3 kali dalam 70 hari. Biasanya kalau padi biasa yang ditanam petani varietas tertentu yang sudah biasa ditanam itu berumur antara 105 sampai 120 hari. Oke, kenapa memilih padi genjahnya itu Pak? Padi genjah ini kita pilih di samping umur pendek. Kedua, produksinya itu bisa berpotensi 9,35 ton. Nah, dari hasil penelitian Departemen Pertanian atas permohonan dari HKTI dan seluruh terkait yang ada di bawah naungan HKTI, itu pengusulan uji coba, uji lab dan praktik di lapangan dengan keluarnya sertifikat nomor 004 UBT PSBT PH PRD PSN 6 tahun 2017. Ini melalui proses yang minimal sesuai Ketmen 70 pertanian, itu minimal 6 bulan uji coba di lapangan. Nah, di situ keluarlah sertifikat ini, karena selama uji coba
berkali-kali, ternyata rata-rata produk per hektar itu adalah 7,6 ton. Itu yang menarik. Oke. Ya. Kemudian kami ke Jawa, Pulau Jawa memang lebih cepat bereaksi. Itu sekarang sudah rata-rata hampir 8 ton. Oke. Ya, itu yang kita kembangkan. Oke. Apakah semua wilayah di Kabupaten Buleleng ini bisa atau cocok untuk ditanami padi genjah ini sendiri? Ya, karena kalau di Jawa Timur dari struktur tanah dan wilayah itu hampir mirip ya dengan Buleleng. Oke. Nah di sana cocok. Nah kita kira di Buleleng sudah cocok karena kami sudah coba nih. Sekarang mulai di Buleleng yaitu di daerah Sari Mekar sudah mulai pembibitan. Kemudian di Gianyar juga sudah mulai. Dan bisa di daerah lain. Gitu. Nah ini saya rasa optimis bisa karena dengan keluaran sertifikat ini tidak gampang. Iya. Ya, pertanian. Oke, jadi cocok ya untuk di Buleleng sendiri gitu Pak ya. Meskipun ada permasalahan air yang tadi Bapak sebutkan. Ya. Oke, masih. Berarti semua daerah di Buleleng bisa ditanami padi Bisa, genjah? saya rasa bisa. Oke. Yakin bisa. Oke. Dan tadi kan disebutkan baru beberapa daerah saja yang dicoba. Ya. Lalu untuk daerah-daerah lainnya bagaimana? Terus kita bergerak. Hari ini saya berencana ketemu Subak dan bekerja sama dengan Dinas Pertanian yang terkait. Pertanian sudah, Pak Kepala Dinas sudah memberikan dukungan penuh ya, untuk mengembangkan padi M70D. Oke, jadi ada kolaborasi juga antara Dinas Pertanian dan HKTI-nya sendiri? Ya betul, HKTI sebagai mediator, fasilitator harus selalu berhubungan dengan Dinas Pertanian. pihak-pihak stakeholder pertanian, baik pengusaha, baik perbankan. Kita harus mengkoordinasikan semua untuk bersatu membantu petani. Iya. Baik memberikan beban, mulai tanam, proses, dan pasca panen. Oke, jadi untuk wilayah-wilayah yang sudah menanam padi genjah ini sendiri, apakah dilakukan seperti pengawasan terhadap mereka? Betul, kami HKTI sudah membentuk nanti tim ya, baik itu tim pengawasan. Kami sudah ada calon-calon pengurus kecamatan. Mereka menjadi pionir, panglimanya di kecamatan untuk pengawasan dan pembinaan kepada petani. Oke, jadi tetap ada yang mengawasi gitu tetap, ya? Karena ini menyangkut investasi ya, investasi orang untuk membantu sistem ini. Jadi nggak dilepaskan begitu saja gitu ya? Tetap diawasi. Nah kalau masyarakat atau petani yang ingin bercocok tanam untuk padi genjah ini sendiri, di mana bisa mendapatkan bibit padi genjahnya Pak? Langsung ke HKTI Buleleng, ke Tiang, ya. Di alamat Tiang di kantor untuk sementara ini. Di Girimas, Jalan Girimas. Sukesade, bukan Sukesade apa namanya? Sawan, Kecamatan Sawan ya. Nomor HP Tiang ini 081 5585 93 kali 9984 itu langsung WA. Oke, ini langsung WA Pak Mertai sendiri gitu ya untuk pemirsa Radio Guntur barangkali yang menjadi seorang petani yang berminat untuk bertanam padi genjah ini bisa langsung dihubungi nanti Pak Mertai. Nah, tadi kan Tias sudah di awal bilang kalau HKTI baru saja mengukuhkan kepengurusan yang baru gitu Pak ya. Nah, kalau boleh tahu program-program kerja yang dibuat apa saja nih Pak? Program kerja jangka pendek yaitu pembentukan pengurus sampai ke tingkat desa nanti. Nah, sekarang kita sudah ke tingkat kecamatan, sudah ada pematur-pematur yang dibentuk untuk segera pengukuhannya dan pengeluaran SK. Kemudian selanjutnya kita harus berperan aktif untuk mengefektifkan pemberdayaan lahan, yaitu baik tanah basah ataupun tanah kering. Tanah basah kita sudah tetapkan hasil rapat 22 Juli tahun 2020, semua pengurus hadir, itu kita tetapkan untuk penanaman padi genjah M70 dan orang di lahan kering. Ya, ini
Kalau porang ini sudah sangat profesional, sudah dari bulan Januari 2020 sudah mulai beliau, sedangkan bukan ditetapkan Agustus, Mbak. Kami itu ditetapkan bulan Februari. Oke, dari bulan karena kami kegiatan mulai bulan Juli sehubungan dengan COVID-19 inilah yang ada hambatan sedikit, tidak boleh bertemu banyak orang. Gitu. Kita door to door untuk menyusun pengurusan ini. Sehingga tanggal 20 Juli kita rapat kerja di Kabupaten Buleleng. Oke, jadi sejak sebenarnya Februari sudah dikumpulkan gitu, tapi karena adanya pandemi gitu ya, baru Juli baru bisa mulai gitu. Nah, apakah pandemi ini bisa mempengaruhi kegiatan HKTI sendiri, Pak? Untuk ya tadi dia bilang untuk Februari sampai Juli terganggu juga. Gitu. Tapi udah sekarang karena ada new normal, sudah bisalah kita bekerja. Bukan menjadi hambatan gitu loh. Karena pertanian ini harus menjadi paling pertama pemulihan ekonomi. Pemberdayaan. Makasih Pak untuk Pak Mertaye, nanti bakal Tias tanya-tanya lagi. Tias mau ke Pak Made Tejo dulu selaku bendahara. Tapi walaupun sebagai bendahara, nampaknya dari yang Tias dengar Pak Tejo ini lebih mahir soal porang gitu ya. Karena tadi kan disebutkan selain membudidayakan atau mengembangkan padi genja juga sekarang lagi berusaha untuk mengembangkan porang ini sendiri. Nah, bagaimana sih sebenarnya perkembangan tanaman porang yang ada di Buleleng? Perkembangan penanaman porang di Buleleng sudah mulai menggeliat, bahkan seluruh Bali sudah kita lakukan sosialisasi dan penanaman porang ini. Pertama, kita mendukung HKTI sebagai pendamping beliau Pak Ketut Mertaye, Ketua HKTI Buleleng. Semoga saja dengan kepemimpinan beliau ini mendapatkan support dari masyarakat ya untuk membangkitkan sektor pertanian, karena dengan kondisi pandemi COVID ini sektor-sektor lain juga berkesulitan untuk mendapatkan sebuah hasil dari masyarakat itu sendiri. Tetapi kami memiliki salah satu tugas pengabdian masyarakat di bidang pemberdayaan, terutama di sektor pertanian. Salah satunya padi sudah disampaikan oleh Pak Ketut Mertaye. Saya membidangi di bidang budidaya porang yang khusus diberikan kepercayaan sudah terbentuk dalam berbadan hukum, sudah bentuk kita CP, namanya CP Indo Porang Bali. Dan ini sudah melakukan kegiatan sejak setahun yang lalu. Oke, sejak tahun lalu ya. Yang lalu ya. Tapi di Kabupaten Buleleng ini sudah mulai kita melaksanakan kegiatan penanaman, pembinaan, bahkan seminar-seminar gratis, sosialisasi ke masyarakat. Artinya di tengah-tengah pandemi COVID ini ada suatu kegiatan. Jadi tidak serta-merta lockdown di rumah, tetapi kalau ke kebun itu kan tidak ada masalah. Iya, bisa menyehatkan juga gitu ya, bisa meningkatkan imun juga. Yang kedua, kita mendukung program pertanian ini, tujuannya di porang ini adalah pemanfaatan lahan-lahan belum produktif. Tidak ada lahan tidak produktif. Lahan yang belum produktif artinya lahan nganggur. Lahan yang belum dimanfaatkan oleh petani. Pada prinsipnya tanaman tumpang sari boleh dikatakan perkebunan yang seret terhadap air ya, tidak bisa tanam padi. Jadi di porang ini boleh dimanfaatkan karena porang tidak memerlukan banyak air. Mungkin bisa dijelaskan sedikit sebenarnya tanaman porang itu apa? Mungkin ada beberapa dari pemirsa Radio Guntur yang belum tahu, Pak. Ya, porang itu adalah sejenis umbi-umbian. Sejenis umbi-umbian. Pada prinsipnya porang itu ada sejak zaman revolusi ya, di zaman penjajahan Jepang. Sudah ada Pak, di hutan-hutan itu sudah tumbuh, mungkin itu dijadikan bekal atau makanan para tentara Jepang zaman terdahulu. Sekarang Jepang yang menginginkan. Jepang yang Indonesia ini ekspor ke Jepang, Korea, Cina, bahkan Australia juga sudah masuk karena menjadi makanan pokok di sana. Ini adalah salah satu makanan non kalori. Jadi ada 11 manfaat porang ini. Salah satunya adalah makanan pokok adalah mie, dan juga ada beras, ada tepung porang, dan juga bahan-bahan yang lain juga termasuk bahan kosmetik, bahan kecantikan. Ya, jadi porang ini banyak manfaat. Artinya porang ini sangat dibutuhkan oleh
kepentingan negara-negara yang sudah maju. Di Indonesia belum sampai bahan jadi, baru setengah jadi. Bahkan di Singaraja sudah ada pabrik di Banjarasem. Itu PT Sidigita namanya. Sudah ada pabriknya, tetapi masyarakat belum begitu tahu. Iya. Masyarakat tanam porang kemana jual? Gampang jualnya di Singaraja. Karena ini juga investor juga kurang sosialisasi. Kebetulan kami ditunjuk sebagai tim pembudidaya di sana. Pak Tut mempercayai saya ikut di HKTI, ya ini langkah bagusnya. Nyambung dengan program pertanian. Iya. Ya. Berarti hasil dari porangnya itu sendiri lebih laku di luar gitu Pak ya, ditimbang di negara kita sendiri. Berarti itu alasan, itu juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa Bapak ingin mengembangkan porang di Buleleng. Porang ini sudah menjadi suatu primadona di seluruh nasional. Bahkan kemarin aja saya beli bibit porang ke Paidi Porang Madiun ya. Itu Madiun mengirim 90 ton ke Kalimantan. Jadi ke Bali ini belum apa-apa, baru kapasitas 1-2 ton lah, itu belum baru begitu ya? banyak karena baru, masyarakat belum tahu, masih masyarakat juga berkesulitan tentang dana pembelian bibit ya. Dan sebenarnya bibit sih nggak terlalu mahal, tapi asumsi penghasilannya cukup, itu 1 tahunnya bisa 2 tahunnya bisa sampai 600 juta. Banyak sekali sebenarnya gitu ya. Apakah untuk menanam porang ini sendiri memerlukan lahan yang luas, atau kalau lahan di sekitar rumah, kalau misalnya di samping rumah ada kebun, itu bisa ditanam? Jadi porang itu bisa dilakoni bermain dari sedikit dulu ya, nanti akan berkembang menjadi banyak. Kalau kita berpikir jumlah besar tentu berkesulitan tentang uang. Nah, kalau yang namanya pemberdayaan masyarakat, yang penting sekarang inisiatif dari masyarakat itu sendiri, mau nggak ada tambahan dari segi ekonomi di pertanian ini. Misalnya, saya tidak punya lahan untuk tanam padi karena kesulitan air. Oh ini cengkeh saya tanami, tapi harga cengkeh kondisinya seperti ini. Di bawah cengkeh itu kan bisa tanamin porang. Gitu. Jadi ada suatu hasil tambahan. Tetapi porang ini akan bisa mengalahkan tanaman pokok. Kalau sama-sama 1 hektar, harga mungkin cengkeh pun dipepet penghasilannya. Dari si porang ya? Ya, dengan tanam porang. Meskipun letaknya di bawah, bukan yang utama, tapi dia bisa menghasilkan lebih kalau kita emang serius juga gitu ya Pak yang ngurusinnya. Nah, sebenarnya pada musim apa sih porang ini tepat untuk ditanam? Porang ini semestinya musim-musim sekarang udah bisa tanam sampai di bulan November lah. Nanti di bulan Desember itu tumbuh secara tiba-tiba karena ini memakai sistem dorma. Artinya dia itu sama seperti tanaman-tanaman jahe, tanaman kunyit, dia itu musiman ya. Istilahnya sekarang musim dorma. Cari rawas balen itu ya. Nggak akan kelihatan batang tubuhnya, tetapi umbinya ini tetap ada di tanah. Jadi musim-musim sekarang ini lagi bagus-bagusnya untuk nanam porang gitu ya. Nah, untuk lahannya sendiri, apakah itu harus lahan kering atau lahan basah atau gimana? Lahan kering. Lahan kering ya. Porang tidak bisa ditanam di tanah karena dia tidak cocok hidup di tempat air banyak. Jadi untuk pemirsa Radio Guntur yang rumahnya, daerahnya itu sedikit panas gitu ya, apalagi di Buleleng kan banyak daerah yang panas gitu Pak ya, cocok banget untuk ditanami porang gitu ya. Nah, untuk masa panennya sendiri berapa lama Pak untuk porangnya ini? Masa panennya kalau umbinya 2 tahun, tetapi kalau buahnya itu 7 bulan sudah panen. Ya, jadi porang itu memiliki suatu produksi buah namanya biji kata untuk bibit, umbi untuk hasil produksi. Jadi dia satu tanaman ini memiliki 2 hasil dalam proses kehidupannya. Dan ini perkembangbiakannya bisa melalui buah dan bisa juga melalui umbi. Gitu ya. Jadi banyak, bukan cuma buahnya aja berarti yang bisa dimanfaatkan ya gitu. Oke. Nah, untuk saya dengar ini porang ini kan sudah diekspor. Nah, kalau boleh tahu harga per kilonya berapa sih Pak sebenarnya? Kalau harga per kilo sekarang 8.000 sampai 9.000 umbinya. 8.000 sampai 9.000 per kilonya gitu ya. Banyak sekali berarti ya. Kita serahkan ke pabrik. Jadi di pabrik harganya segitu. Harga porang ini tidak pernah turun. Turunnya paling di seputaran 2.000-3.000, tidaklah seperti komoditi yang lain ya, sampai turunnya 50%, sampai 70%. Kalau porang ini sedikit-sedikit, karena sekarang porang tren di Indonesia, karena di Jawa Timur sudah ada 10 pabrik yang memproduksi porang, di Bali juga ada 1, itu home industry namanya, belum pabrik ya.
dan di tempat-tempat lain banyak mini home industry. Nanti di desa-desa juga bisa bikin open porang kalau sudah banyak hasilnya. Itu kapasitas 10 hektar sudah bisa bikin open sendiri. Nah, untuk di Buleleng sendiri, apakah sudah ada daerah yang banyak menanam atau membudidayakan porangnya sendiri, Pak? Udah mulai. Sudah mulai. Sudah mulai karena ada banyak pembudidaya di Buleleng. Kalau tidak salah ada 4 teman pembudidaya porang ya di Singaraja ini. Juga teman saya Gede Rasidane juga ikut di HKTI. Dia sebagai pembudidaya juga. Karena salah satunya kita ambil pekerjaan di pertanian ini, maksudnya kita bangkitkan sektor pertanian ini akan mendukung sektor-sektor yang lain. Jadi tidak ada kerjaan, pariwisata macet, orang hanya nongkrong aja mau makan apa gitu. Iya, benar-benar. Bertahun-tahun kan mati, tidak mati kena COVID, mati nggak makan. Iya, karena ini kembali lagi masalah perut juga gitu ya kan. Masalah perut. Masalah perut nomor satu pokoknya, selain kesehatan yang pasti. Oke, nah untuk selama masa pandemi ini sendiri, bagaimana cara, tadi kan Bapak menyebutkan sosialisasi sering dilakukan. Gimana cara melakukan sosialisasinya kalau di tengah pandemi sekarang, Pak? Kita door to door, pendekatan perorangan. Iya. Jadi ini lebih efektif juga Pak sama Pak Ketua juga seperti itu ya, karena masih belum bisa berkumpul di pandemi COVID. Tapi kalau sekarang udah bisa seminar tapi dibatasi itu 25 orang. Kita sudah lakukan sosialisasi secara resmi dari HKTI juga sudah. Secara perorangan juga kita terus lewat media medsos juga kita sudah banyaklah yang berminat. Bahkan besok saya di Renon akan mengadakan seminar. Resmi. Jadi Bapak nggak cuma di Buleleng aja ya, sampai keliling berarti juga ya? Ini kan Bali harus dipikirkan. Bali harus dipikirkan. Oke. Nah, apa namanya untuk bibitnya sendiri kalau yang ingin gini kembali ke HKTI-nya sendiri bisa dihubungi? Bisa. HKTI juga memfasilitasi penjualan bibit karena kita sudah mengadakan suatu sistem atau pola kerjasama untuk mendapatkan bibit yang berkualitas dan harganya terjangkau. Kita tidak murni berbisnis, tetapi di sini bagaimana masyarakat itu bisa difasilitasi. Iya. Oke, bisa memfasilitasi dan juga mengawasi ya masyarakat. Yang kalau diberikan bibit gratis juga tidak ditanam. Dilempar nanti. Iya, jadi untuk yang benar-benar berminat bisa langsung menghubungi HKTI-nya sendiri. Kalau masih bingung mungkin cara tanamnya yang benar gimana? Cara tanamnya dari HKTI memberikan pembinaan gratis. Oke, pembinaannya gratis ya. Kalau bibitnya bayar. Beli. Kalau semua bibitnya gratis kan mati HKTI. Jadi harus ada pemasukan juga ya untuk HKTI-nya sendiri untuk menjalankan program-program kerjanya. Jadi untuk pemirsa Radio Guntur yang mungkin berminat untuk membudidayakan porang ataupun mungkin padi genjah gitu ya, bisa langsung menghubungi HKTI. Tadi juga sudah diberikan nomor teleponnya dan masih banyak sebenarnya yang ingin Tia tanyakan, tapi kita break iklan sejenak dan di sesi kedua nanti untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin bertanya gitu ya atau memberikan kritik saran masukannya, Anda bisa joinan di 23455, tapi kita dengarkan beberapa iklan berikut ini.